Nah itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menelisik kasus agraria yang paling banyak terjadi, tadi para membahas soal reclaiming tanah air begitu. Kenapa ada reclaiming tanah air? Pertama, kalau data yang ada tulisan dari Gunawan Wiradi itu tulisan itu dibuat sekitar tahun 90-an. Dia melihat bagaimana konflik agraria di tahun 90-an ya. Tahun 90-an. Di tahun 90-an ini proses pertama kali Indonesia melakukan pemetaan terhadap kawasan hutan lindung. Nah, kawasan hutan lindung di masa itu, kalau hasil riset dari Gunawan Wiradi, lahan di Indonesia 74% itu masuk dalam kawasan, 74% masuk dalam kawasan hutan lindung. Karena ada beberapa persoalan nih. Kenapa konflik agraria terjadi? Atau krisis penguasaan atas lahan itu terjadi. Nah, pertama itu tadi negara tiba-tiba melakukan reclaiming terhadap lahan masyarakat yang sudah turun-temurun ditempati untuk menanam begitu, ditempati untuk bertahan hidup di sana. Tiba-tiba di tahun 90-an tiba-tiba diklaim sebagai kawasan hutan produksi atau hutan lindung. Nah, itu ada 74% lahan. Kemudian data yang terbaru dari KPA bahwa penggunaan lahan paling banyak di Indonesia itu ternyata didominasi oleh perusahaan sawit. Perusahaan sawit. Tadi kalau kita bicara data 74% itu masuk dalam kawasan. Kalau sawit mengerikan, ada 40 berapa persen. Jadi hanya tersisa berapa begitu kan yang digunakan oleh rakyat. Hanya tersisa beberapa. Nah, kemudian kalau konflik yang paling banyak itu kan terjadi gara-gara perusahaan sawit ya. Ada berapa kasus itu? Kalau di tahun 2018 sawit itu konflik agrarianya sampai 60% kasus. 60%. Ada sekitar 185 kasus didominasi oleh perusahaan sawit. Dari berapa luasan hektar begitu kan? Nah, nanti kita telah ini problem-problemnya kenapa tiba-tiba perusahaan bisa melakukan klaim terhadap lahan masyarakat. Nah, sebentar baru mungkin bisa masuk semisal di soal pemetaan kawasan yang dilakukan oleh negara begitu. Nah, kemudian menyusul soal pertambangan dengan pengadaan lahan untuk kepentingan umum. Tapi yang paling dominan itu adalah itu tadi perusahaan sawit begitu kan. Nah, selanjutnya kalau bicara soal konteks reforma agraria mesti kita bagi dulu begitu kan. Mesti kita bagi antara problem agraria di wilayah pedesaan dengan problem agraria di wilayah perkotaan. Saya rasa di Kabupaten Majene pasti ada persoalan di luar dari soal lahan masyarakat yang masuk dalam kawasan. Kalau kita mau telaah bagaimana persoalan yang ada di kota, mungkin lebih pelik daripada persoalan yang ada di desa. Begitu kan? Nah, mungkin sebentar mungkin bisa menjadi satu tuntutan bagi kita. Bagaimana penguasaan lahan di Majene yang hanya dikuasai oleh beberapa keluarga begitu dianggap sebagai tanah adat, ternyata bukan tanah adat tapi kepemilikan pribadi. Ini kan menyalahi juga aturan. Ada satu orang, ada beberapa keluarga yang menguasai lahan sampai ratusan hektar begitu kan. Sedangkan tadi kalau kita dari dari Cilalang, mereka sampai bilang bahwa dalam satu rumah ada 4 keluarga di dalam, karena alasannya itu adalah masyarakat di bawah tidak punya uang modal untuk membeli lahan. Nah, sedangkan yang lain masih punya lahan yang banyak ratusan hektar begitu kan. Nah, itu kan satu ketimpangan. Nah, kalau umumnya kalau bicara soal lokalitas begitu kan, persoalan lokal, saya disingkat-singkat saja mungkin sebentar bisa ditambahkan. Kalau persoalan lokal yang paling banyak kita temukan, persoalan agraria itu adalah lahan masyarakat, lahan yang digarap oleh masyarakat ini masuk dalam kawasan hutan produksi. Nah, kenapa sangat penting untuk didiskusikan? Karena ada dua hal yang kita takutkan. Pertama itu adalah konflik horizontal, kemudian yang kedua adalah konflik vertikal. Konflik horizontal itu adalah konflik antar masyarakat dengan masyarakat,
karena lahannya itu tidak ada kepastian hukum. Lahannya tidak ada kepastian hukum, sertifikatnya, batasnya, ya kan, itu tidak jelas. Nah, ketika lahan itu digarap semisal oleh masyarakat tertentu, kemudian apa istilahnya itu, tosikatonangan itu, saya lupa apa istilahnya ya. Masyarakat yang lain, karena ini sudah terjadi semisal di Salu Tambung. Di desa Salu Tambung ini terjadi pada saat dibentuk kelompok petani hutan, kawasan hutan. Nah, dibentuk kelompok petani kawasan hutan. Nah, sedangkan si pemilik tanah yang mengakui bahwa itu adalah hak miliknya tidak tidak dimintai izin begitu, tidak diberitahu sebelumnya bahwa lahan itu akan digunakan oleh dinas kehutanan sebagai perhutanan sosial. Akhirnya antara kelompok tani dengan si pemilik lahan ini tadi itu justru berseteru, hampir mereka hampir ada hampir mengucurkan darah begitu gara-gara persoalan itu. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua yang kita takutkan ini adalah klaim negara atau klaim perusahaan dalam pemanfaatan lahan yang tidak punya sertifikat itu. Nah, kalau dia statusnya hutan produksi, maka perusahaan itu bisa melakukan izin atau pembuatan HGU, hak guna usaha, yang dilakukan langsung oleh kementerian. Kita bisa memberi contoh satu di Tapalang. Di Tapalang Barat itu sempat ada isu soal masuknya PT Bara Indoko yang mengolah hutan tanaman industri. Nah, status lahan mereka itu ternyata lebih banyak masuk dalam hutan produksi. Dan praktis si pemilik lahan ini tidak diberitahu bahwa lahan mereka akan digarap oleh PT Bara Indoko. Mereka tidak tahu, tiba-tiba tempat mereka menanam, tempat mereka memetik cengkeh, tempat mereka memetik kopi, tiba-tiba diambil alih oleh perusahaan begitu kan. Nah, izinnya itu dari kementerian. Nah, bisa saja di beberapa tempatnya kawan-kawan, khususnya semisal kalau di Kabupaten Majene di Kecamatan Ulu Manda, itu bisa saja tiba-tiba ada HGU dari kementerian atau ada perusahaan yang meminta izin dari kementerian, tiba-tiba lahan kita diklaim oleh perusahaan tertentu. Kita kaget, oh tiba-tiba ada alat berat yang dikerahkan begitu kan. Nah, pegangan kita untuk mempertahankan hak kita tadi itu karena dia statusnya hutan produksi tidak ada. Apa hak Anda? Apa pegangan Anda untuk mempertahankan lahan tersebut? Nah, itu kan tidak ada di sana. Nah, itu kalau persoalan di wilayah pedesaan. Nah, sekarang di wilayah perkotaan. Nah, di wilayah perkotaan seperti tadi yang kita bahas, sekalipun kita belum punya data yang data yang valid, berapa luas lahan di kota, kemudian berapa masyarakat yang tidak punya lahan, berapa aktor-aktor yang paling punya lahan yang banyak itu siapa, lahan yang mereka punya siapa, berapa begitu. Sekalipun kita tidak punya data, tapi sekarang di sekeliling kita ini di sekeliling kita, lahan yang di sekeliling kita ini adalah lahan adat dan itu dikuasai oleh pribadi. Kemudian di Cilalang dan di Baurung itu adalah lahan pribadi juga. Padahal ada berapa masyarakat, kalau di Cilalang dengan Tanangang itu ada sekitar 5.000 kakak di bawah. Iya, Parat ya. Parat yang sering ke bawah. Ada 5.000 kakak yang berdiam di bawah begitu kan. Nah, sedangkan kita punya undang-undang PA soal pembatasan hak terhadap tanah. Satu kakak itu dia punya hak terhadap tanah itu 2,5 hektar. 2,5 hektar. Batas maksimumnya 20 hektar, tapi ada alasan tertentu. Kalau dia punya lahan sampai 20 hektar itu harus diperiksa oleh dinas pertanahan. Diaudit dulu. Diperiksa atas alasan apa pemilik tersebut punya lahan sampai 20 sampai 35 hektar. Kalau alasan
di dalam undang-undang PA itu kan menjelaskan soal alasan penggunaan lahan sampai 20 hektar itu adalah alasan pertanian. Kalau alasan pertanian itu bisa, tapi tetap harus diaudit. Nah, pertanyaannya adalah apakah pernah Dinas Pertanahan, bukan pertanian ya, Dinas Pertanahan melakukan audit terhadap kepemilikan atas lahan yang sampai ratusan hektar? Itu tidak pernah dilakukan. Dan kita juga tidak tahu berapa masyarakat yang ada di wilayah perkotaan yang tidak punya lahan.